Assalamualaikum anak-anak kelas 7. Mari kita belajar IPA kembali. Kali ini kita akan belajar suhu dan perubahannya. Adapun tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menentukan skala suhu dengan melakukan pengukuran suhu dengan menggunakan termometer. Nah, kalian harus tahu ya bedanya apa itu suhu dan juga panas. Jadi bedanya adalah kalau suhu itu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Sedangkan kalau panas itu rasa seperti terbakar atau suhu yang tinggi. Nah, adapun kita mengenal ada termometer sebagai alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Nah, untuk mengukur suhu tidak disarankan menggunakan indera peraba yaitu kulit. Karena apa? Sangat dipengaruhi oleh suhu tubuh itu sendiri. Nah, di sini yang pertama, termometer itu memanfaatkan sifat termometrik zat berupa perubahan volume. Sifat termometrik itu adalah sifat fisik suatu zat yang dapat berubah jika suhunya mengalami perubahan. Untuk yang kedua, termometer itu sifat mutlak. Termometer itu adalah yang pertama, skalanya itu mudah dibaca. Kemudian yang kedua, aman untuk digunakan. Yang ketiga, kepekaan terhadap pengukuran. Dan yang keempat, jangkauan suhu yang mampu diukur. Nah, inilah syarat yang harus dipenuhi jika alat itu digunakan sebagai termometer. Nah, pada termometer itu kita mengenal titik tetap, ada titik tetap atas dan titik tetap bawah. Titik tetap atas itu adalah titik uap di atas air yang sedang mendidih pada tekanan 1 atmosfer. Sedangkan titik tetap bawah itu titik lebur es murni pada tekanan 1 atmosfer. Nah, satuan dari suhu dalam SI adalah Kelvin. Nah, kita mengenal ada 4 skala pengukuran suhu, yaitu ada Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Adapun yang membedakan keempatnya ini adalah titik tetap atas dan titik tetap bawahnya. Perhatikan ini Celcius, titik tetap atasnya 100 derajat Celcius, sedangkan titik tetap bawahnya 0 derajat Celcius. Jadi jumlah skalanya ada 100. Kita tuliskan ini ada 100. Kemudian Reaumur, titik tetap atas 80, titik tetap bawah 0, jadi ada 80 skala. Kita tuliskan ada 80. Kemudian Fahrenheit, titik tetap atasnya 212, kemudian titik tetap bawahnya 32. Kalau ini dikurangkan maka jumlah skalanya ada 180. Kemudian yang Kelvin, dari titik tetap atas 373 sampai titik tetap bawah 273, maka jumlah skalanya ada 100. Nah, dari 180, 180 dan 100 ini kita bisa membandingkan ya. Ini Celcius perbandingannya 5, Reaumur 4, Fahrenheit 9, dan Kelvin 5. Jadi masing-masing skala ini dibagi dengan FPB yaitu 20. 100 bagi 20, 80 bagi 20, 180 bagi 20 ketemu 9, 100 bagi 20 ketemu 5. Jadi inilah perbandingan skalanya 5 banding 4 banding 9 banding 5. Nah, sehingga untuk mengkonversi suhu misalnya dari Celcius ke Reaumur atau ke Fahrenheit atau ke Kelvin, maka kita menggunakan perbandingan ini. Celcius banding Reaumur banding Fahrenheit dengan dikurangi 32 karena titik tetap bawahnya ada di 32, sedangkan untuk Celcius dan Reaumur kan 0 ya. Yang Fahrenheit 32, maka di sini F dikurangi 32,
kemudian yang Kelvin K di sini 273, maka K dikurangi 273, maka perbandingannya 5, 4, 9, 5. Seperti itu. Nah, kita akan berlatih mengkonversi skala termometer yang satu ke satuan yang lainnya. Nah, kita juga bisa menggunakan rumus ini kalau hafal. Misalnya dari C ke R, maka rumusnya 4/5 kali derajat C. Dan juga untuk pengubahan atau mengkonversi dari satuan yang satu ke satuan yang lainnya, kalian bisa catat ini di buku catatan kalian atau di screenshot baru dicatat ya. Nah, mari kita akan berlatih mengkonversi satuan suhu. Yang pertama, berapa 20 derajat Celcius jika ditanyakan diubah ke Reaumur dan juga Fahrenheit dan juga Kelvin? Maka yang pertama ke Reaumur ya, maka kita harus tahu perbandingan antara Reaumur dibanding dengan Celcius, yaitu tadi perbandingannya adalah 4/5. Nah, sehingga dari sini kita bisa menghitung Reaumurnya sama dengan 4/5, lalu Celciusnya pindah ke kanan menjadi dikali dengan Celcius, maka hasilnya sama dengan, kita tuliskan 4/5 dikali 20. Nah, ini kita coret dulu, disederhanakan. 5 dengan 20 ini dapat 4, yang ini 1, sehingga hasilnya sama dengan 4 kali 4 16 derajat Reaumur. Untuk 20 derajat Celcius sama dengan 16 derajat Reaumur. Kemudian yang kedua, yang Fahrenheit, maka kita tuliskan tadi Fahrenheit tadi harus dikurangi dengan 32 dibanding dengan Celcius, sama dengan 9/5. Maka dari sini F dikurangi 32 sama dengan 9/5 dikali Celcius, maka F sama dengan 9/5 dikali Celciusnya diketahui 20. Nah, ini dikurangi 32 pindah ke kanan menjadi ditambah 32, maka hasilnya sama dengan, ini disederhanakan dulu, 5 dengan 20 tadi ini 4, ini 1, 9 dikali 4 sama dengan 36, kemudian ditambah ini 32, maka hasilnya sama dengan 68 derajat Fahrenheit. Lalu untuk Kelvin mudah sekali ya. Jadi untuk 20 derajat Celcius berapa Kelvin? Maka Kelvin tadi K dikurangi 273 per C sama dengan Kelvin dengan Celcius perbandingannya sama, 5/5 itu juga sama dengan 1, maka K dikurangi 273 sama dengan 1 dikali Celcius sama dengan C, atau kalau sudah ngerti maka K itu tinggal Celcius ditambah 273, ini pindah kanan, sehingga sama dengan 20 ditambah 273, maka hasilnya 293. Jadi supaya cepat langsung saja, kalau sudah diketahui Celcius diubah ke Kelvin tinggal tambah saja 273, ini sudah menjadi Kelvin. Kemudian contoh yang nomor 2, mengubah dari Reaumur menjadi satuan yang lain. Misalnya berapakah
24 derajat Reaumur itu jika ditanyakan ke Celsius dan juga Fahrenheit, maka kita menjawab mencari Celsius, maka kita bandingkan Celsius dibanding dengan Reaumur, karena yang diketahui Reaumur taruh di sini sama dengan Celsius tadi perbandingannya 5, Reaumur 4, maka sama dengan Celsius itu sama dengan 5/4 dikali R. Ini pindah ke kanan jadi dikalikan, maka hasilnya sama dengan 5/4 dikali 24. Kita sederhanakan ini 4 dengan 24 dibagi 4 dapat 6 ya. Hasilnya 5 kali 6 sama dengan 30 derajat Celcius. Itu untuk Celcius. Kemudian untuk Fahrenheit caranya adalah F, ingat, dikurangi 32 per R sama dengan perbandingannya F itu 9, R itu 4. Lalu ini F dikurangi 32 sama dengan 9/4 dikali R, sehingga F dikurangi 32 sama dengan 9/4 dikali R-nya 24. Coret ini 1, ini 6, sehingga F dikurangi 32 sama dengan 9 kali 6 54, sehingga F sama dengan 54 ditambah 32, hasilnya sama dengan 86 derajat Fahrenheit. Atau kalau sudah hafal rumusnya tadi yang saya suruh screenshot tadi, tinggal gampang saja 24 derajat R berapa F, maka rumusnya F itu kan sama dengan 9/4 jika diketahui R nya dikali R langsung ditambah 32, hasilnya sama dengan 9/4 dikali 24 ditambah 32, disederhanakan 6, 9 kali 6 54 ditambah 32, hasilnya sama dengan 86 derajat Fahrenheit. Gitu. Itu contoh nomor 2. Sekarang contoh nomor 3, mengubah dari satuan Fahrenheit ke satuan yang lainnya. Misalnya 104 derajat Fahrenheit berapa Celcius dan juga berapa Reaumur. Maka kita tuliskan yang ini di atas, C per F dikurangi 32. Ini perbandingannya sama dengan 5/9, sehingga C nya sama dengan 5/9 dikali, ini pindahkan ke ruas kanan menjadi dalam kurung ya, F dikurangi 32, hasilnya sama dengan 5/9 dikali F nya 104 dikurangi 32 sama dengan 5/9, yang dikurung diselesaikan ini 72, maka 9 dengan 72 disederhanakan dapat 1, yang ini dapat 8, maka 5 kali 8 sama dengan 40 derajat Celcius. Jadi 104 derajat Fahrenheit sama dengan 40 derajat Celcius. Itu kalau yang ke Celcius. Sekarang ke yang Reaumur. Maka kalau misalnya yang Celcius sudah tahu, maka diubah ke Reaumur boleh, atau tidak harus dari ini lagi. Atau R per F dikurangi 32 sama dengan 4/9. Kemudian R sama dengan 4/9
dikali F dikurangi 32 sama dengan 4/9 dikali F-nya 104 dikurangi 32 sama dengan 4/9 dikali 72. Sederhanakan 1, ini 8, 4 kali 8 32. Inilah contoh soal mengubah satuan suhu. Kemudian berikutnya ada perbandingan skala suhu, misalnya pada kasus termometer Celcius dengan termometer yang tidak diketahui, misalnya termometer X. Maka yang biasanya diketahui adalah titik tetap atas dan titik tetap bawah. Yang termometer yang satunya lagi juga titik tetap atas dan titik tetap bawahnya. Maka kita bisa menggunakan rumus ini. Sini TC dikurangi titik tetap bawah termometer C, suhu pada termometer C dikurangi titik tetap bawah termometer C dibandingkan dengan titik tetap atas termometer C dikurangi dengan titik tetap bawah termometer C, T AC dikurangi T BC. Ini akan sama dengan suhu pada termometer X, Tx dikurangi titik tetap bawah termometer X, Tbx dibagi dengan titik tetap atas termometer X, Tax dikurangi dengan titik tetap bawah termometer X, Tbx. Inilah rumus yang bisa kita pakai. Contoh soalnya seperti berikut. Suatu termometer X memiliki titik beku air pada suhu negatif 30 derajat X dan titik didih air pada 90 derajat X. Jika termometer tersebut menunjukkan nilai 60 derajat X, maka nilai tersebut setara dengan A, B, C, atau D. Nah, kalau saya gambarkan dari soal diketahui seperti ini. Ini ada termometer X, yang satu ada termometer Celcius. Yang X titik tetap atasnya 90, titik tetap bawahnya negatif 30. Sedangkan kita sudah tahu kalau Celcius itu 100 yang atas, yang bawah 0. Yang ditanyakan di sini, jika termometer X itu menunjukkan angka 60, maka termometer C menunjukkan angka berapa. Cara yang kita sudah jelaskan di slide sebelumnya, maka kita tinggal hitung ini. 60 dikurangi negatif 30, kita tuliskan 60 dikurangi negatif 30 per 90 dikurangi negatif 30 sama dengan T dikurangi 0 per 100 dikurangi 0. Kemudian kita hitung ini 90 per yang ini 120 sama dengan T per 100. Kita sederhanakan, bagi 30 dapat 3, ini 4. Kita silangkan, 4 kali T 4T, 3 kali 100 300. Kemudian T sama dengan 300 dibagi 4, hasilnya 75 derajat Celcius. Maka jawabannya yang benar adalah C. Demikian pembahasan materi untuk kali ini tentang konversi suhu.